Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tabi'in amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru. Pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dengan surat 124 surat Al-Baqarah, وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Dan ingatlah ketika Allah mencoba mengaku Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakan waktu itu dengan sedaun-daunnya. Allah mengaku Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah mengaku Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tension yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk mengunduh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah, dan masih banyak pendapat lain, termasuk pendapat yang mengatakan bagian perintah itu adalah pelaksanaan daripada khitan, seperti yang dikuatkan oleh Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Jalali Al-Hafiz Ibn Fadl Ismail Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir, bahwa mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir dengan beliau berkata, annahu yajuzu an yakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa ja'izu an yakuna بعد ذلك ولا يجوز الجزم بفعل منها أنه مراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. Kesimpulannya adalah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja, kecuali berdasarkan hadis atau ijma'. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Kesimpulannya adalah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari segi sejarahnya. Menurut Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkan umur 80 tahun turun perintah khitan. Di sana tentu belum ada usul syukur,
belum ada buntung, belum ada sunat, sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu bahasanya sudah mulai agak keras. Belum perintah untuk melaksanakan hutan. Umatnya seakan babunnya perintah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi Nabi dan Rasul seperti Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan terus para nabi-nabi sesudah beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hukum daripada pelaksanaan kita saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum pelaksanaan kita adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban termohon. Wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci. Dan untuk bersuci kalau dia tidak bersuci, maka suci dari ikut menjadi wajib. Dalam kaidah filsafat menjelaskan Mawasa'ul hukman makasud wasilah memperhatikan bersama dengan perempuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas kereta, wajibnya naik ke atas kereta, tapi saudara tidak akan bisa naik ke kereta kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga tetap menjadi wajib. Perintah hukumnya adalah kamu kereta. Tidak ada perintah turunnya tangga. Tapi lalu dia proses perintah kita tidak akan bisa naik kereta kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga tetap menjadi wajib. Allah memerintahkan kita melakukanlah sholat. Bersyukur kita tidak akan bisa bersyukur kalau tidak bersyukur, maka hutan itu tetap menjadi wajib hukum. Bisa juga dengan kaidah mana matun wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu hal lain, maka sesuatu hal lain itu tetap menjadi wajib juga adanya. Kita tidak akan bisa naik ke atas lepeng kalau tidak ada tangga, tapi ada tangga itu tetap menjadi wajib. Di dalam kitab Lailatul Dalan ada Zubair bin Ruslan dijelaskan wal hukam wajibun ala dzakar wal unsa, dan hukum itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Wabaluhum akunun muhtamilun lahu, yang sudah balik, berakal dan sanggup menahan rasa sakit. Syaitu nasbu kamratun qata'a wa huwa al-kulfatu min az-zakar wal uslu binasbu adam muntasa. Apakan kudut kamrat yang menentukan daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan memotong asal nama potong, tidak seperti hawa laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang berarti sebab kuasa. Daripada berustumbat supaya sempurna. Sudah tidak sempurna, maka wabaknya tentu tidak sah. Wabaknya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut bagi tidak sah.
sudah itu laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berhutang. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan karena tidak berhutang itu tidak menghalangi istighfarnya, tidak merupakan dosa besar, hanya saja berdosa tidak mengikuti syarat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim dalam Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kamu sekelumit tentang saudara dan hukum daripada pelaksanaan hukum. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa yang bisa diatur daripada pelaksanaan hukum dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, dan setelah terus bertanya kepentingan anak suatu berbeda pasti sana kepentingan punya anak bere betul apa betul? Apa ada di sini yang kepentingan punya anak bere? Selanjutnya jangankan kita yang insyaAllah termasuk orang yang baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok tidak baik. Sahabat tidak pengen anak berguna cepat sahabat tidak kepingin anak berguna cepat dia masih bisa bilang sama anaknya nah bapakmu sudah kadang berguna karena banyak orang kalau sahabat tidak pengen ke anak berguna karena dia bukan malu tapi tidak akan masuk sebagai ibadmu apa dalam fungsinya ada apa dalam kehidupan sebabnya pribadi sampai bapak dan paling pokok daripada anak karena dapat untuk mendapatkan manfaat apa yang buat usaha dan harus buat tenaga pertama usaha kedua usaha walkorak dan pandangan mata semua yang termasuk usaha kedua pertama pribadi calon bapak dan calon kedua kalau bapak aku super kedua kenal yang berguna berusaha pribadi anak membentuk bahwa sifat-sifat yang baik mengharapkan akan menurun kepada si anak pribadi kalian bapak dan kalian ibu sebab kata pepatah kalau bapak kuncung berdiri jangan anakku kuncung kabur. Jadi bapak dengan pendapat masalah anak bersuruhan dengan berharap pada bahasa ekstra kenapa bapak kasih keinginan kami suasana rumah tangga termasuk makan, mengumum, termasuk pakaian kedua orang tuanya membentuk proses anak tersebut. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya inna hidatun wa buna'u salbuhu fi batni ummuhu arba'ina yawman nutfah buat kamu diciptakan Allah dalam rahim ibu itu 40 hari nutfah nutfah naas kalau kita berjalan kita hubungan karya kita berasa bukan pengen bapak sering makan makanan yang haram sering minum yang haram maka itu akan melahirkan saluran makanan yang membentuk sekarang dan proses pembentukan anak saya
Kalau berpikir, kenapa Islam memakai kewajaran? Sedikit-sedikit mesti ada doa. Orang bermati ada doa. Orang bertakwa ada doa. Berbohong berfirman berkata ada doanya. Sampai seorang istri yang bergaul dengan firman. Kemudian itu tertarik setelah saya telah dan menemukan di dalam kitab buat nanti diceritakan misalnya bahwa ibnu berbeda orang kafir berbeda orang sebab untuk besar berbeda orang berbeda kurus dan berpanas seperti yang mungkin berjalan karena seperti itu tapi goblok kepada iblis yang tugas menggoda orang Islam badanmu kenapa terus macam begitu kata yang menggoda orang Islam badanmu masuk tidak kurus. Saya kamu tugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam membaca bismillah. Bismillah akan saya enggak bisa ikut minum. Boleh makan baca bismillah. Banyak aku saya enggak bisa ikut makan. Pada kita tarik selamat membaca bismillah amal racun Nabi aja. Saya enggak bisa kabar bismillah terpaksa kabar mana keanggunan. Itu membesarkan pemarisan anak racun lagi sehingga bisa datang cuma lagi ketika bos yang beda berat untuk berasal berbeda orang kafir nggak ada bacaan apa-apanya buat makan saya cukup makan buat minum saya cukup minum buat tidur berselimut tempat saya masuk ke dalamnya dia bergaul sama istrinya bukit-bukit dan turun Seribu bentor bos tuh pengen ini bosnya pengen jadi calon ibu bapaknya baik makanan minuman dan pakaian tergolong dari yang halal suasana beragama kelihatan berumah tangga itu ahli favorit bapak ahli favorit itu masuk prof bahwa yang pada konsen proses saat itu nanti ibu 40 hari yang pertama wutfa 40 hari yang kedua alaqa 40 hari yang ketiga beberapa itu embrio cikal bakal bayi setelah proses sudah 40 hari barulah datangkan roh kepada yang rahim selkabut 120 hari atau 40 perempuan mengandung itu baru terasa perutnya bergerak berdasarkan pengalaman perempuan saya sendiri kebetulan alhamdulillah yang berpengalaman kata Yusuf yang disebut menjadikannya kata Yusuf boleh tidak apa-apa tidak ada tingkahnya memang tapi tidak ada yang apa apalagi berkumpul yang membaca ayat-ayat Al-Quran membangun doa dan sebagainya sudah terus sudah mengarah kepada bentuk positif dari wafat Nabi
keberkahan kepada pribadi calon anak mereka terlihat. Tapi jangan lupa itu aja atau bahasa Indonesia. Jangan yang itu emang gak bagus beda perubahan yang berbeda sudah busuk supaya anak lu sakit karena busuk dibutuh gue anaknya kerjanya semua kata yang tentu saja memang tidak menurut kesehatan itu sendiri karena buset itu semua sedang berarti memang berbeda aspirasi buset benar seberat karena kamu berkenan MPBWN supaya banyak memberikan kepada kehadiran semua kepada presiden yang apa begitu bagi sudah bercakap lagi barang kedana menyenangkan oleh Ibu Banget karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsir al-Hakim al-Fusran fu'udhunahu al-wamnya wa'akabatu udhunahu al-wasta adalah Rasul mengizinkan cacurnya Hasan dan Rasul bertelinga kanan mengfirmankan bertelinga kiri dan Rasul Rasulullah mencegah dengan firasat back question sudah melakukan antarantuk berita setelah saya sangat lihat kenapa apa terbentukan anak Rasul kenapa walaupun ngomong sekesfuan karena bilang purpose teman apa semua nenek hubungan nenek sampai ada beberapa sesuatu yang melakukan dan ternyata itu tidak banget kuat karena tidak ada kuat karena merupakan bagian daripada doa bagaimana Islam mengajar sebagus nama yang mengandung pujian menggambarkan keadaan seseorang kepada Tuhan mengandung kata-kata pujian Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud mengandung kata-kata seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahim jangan mentang-mentang ada di Quran anak mengenal bahatan kenapa jangan kan ada di Quran Pak ada di Quran tapi orang dengan kan zaman sekarang kadang-kadang sudah banyak
dan kita sebenarnya bagus berat berantakan untuk maka terberat Ibrahim kampungan berat tentunya enak memang begitu mulai Nabi pernah memberikan isyarat dapat terbelahnya sunnah man kana qablakum subran bisubran satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit sejengkal sehasta semeter betul-betul sampai orang kamu ikutan masuk dan orang kamu pun akan masuk juga ke dalamnya mula-mula nama menu bagi nama Islam kalau nama Ibrahim berteman dengan Ali, Amin, Farid, Syaiti sudah ketemu Ibrahim masa berantem ke masa kalau berantem ketemu sebenarnya kita berusaha maka sebagian daripada doa apakah orang tua mendawa kita dengan nama Allah sudah merasakan doa untuk orang setelah memberikan yang baik melanjutkan berikutnya dari orang-orang Muslim memberikan pendidikan sebabnya yang baik tidak akan banyak menolong karena tidak dihubungi dengan pendidikan karena sudah Muhammad kerjaan adalah ngapa anda keperantaran Tuhan ini dengan pendidikan tidak akan dapat beliau nah pendidikan itu dari mana dimulai dari rumah tangga al-baik madrasatul ula rumah tangga adalah sekolah yang pertama belum lagi anak kenal TK ibtidaiyah sanawiyah yang dia kenal adalah rumah tangganya gurunya adalah ibu bapaknya dan pendidikan anak tentu merupakan proses yang panjang memerlukan pengorbanan dari kedua orang tua memang prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anak percaya pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri kata orang-orang tua yang keras keringat bantung tulang terbuka-buka pulang sore kaki dari kepala pun jadi kaki untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang berbabit karena itu yang hari kita dihadapkan dengan kenyataan peledakan penduduk sulitnya lapangan kerja persaingan hidup yang makin tajam sulitnya ekonomi kalau anak kita tidak berkali dengan pendidikan dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini nah setelah memberikan nama yang baik lalu mendidiknya lalu datanglah usaha yang datang dalam proses pembentukan anak yang soleh ini yaitu mendoakan anak yang baik tentu doa dari orang tua yang sendiri seperti Nabi doa'ul walid wa nabihi wa doa'ul nabi li ummati doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak begitulah doa orang tua kepada anaknya di keheningan malam si orang tua ini sering bangun tahajud sujud menghadapkan Allah dengan mengutukkan air mata memohon doa dengan doanya Nabi Ibrahim Rabbi habli minas salihin ya Allah berikan kiranya saya anak yang saleh
Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang saleh. Kemudian ini ketika beliau punya anak bernama Ismail, lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim potong leher anak Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya apa? Allah memerintahkan saya untuk mengambil leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpiku melaksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Doa anak saya. Kata, saya memang itu benar perintah Allah, laksanakan Allah. Wa'ada tuf'al ma tu'mar satakunu insyaAllah minas sabirin. Dan memang itu perintah Allah, laksanakan leher saya. Anak saya, kalau cuma anak pinter tapi enggak sama, mungkin saya bangun enggak begitu. Nah, bapak disuruh Allah menggulung leher kamu, bagaimana nak laksanakan banget. Mungkin tidak akan baik, kenapa saya bapak aja potong yang ada tuaan. Doa karena ketabaan. Orang lain boleh kesalahan orang tua. Mengundang Pak Ustadz Patlo ke rumah yang doakan anak saya. Tidak ada salah. Sebab Nabi mengajarkan aksuru minan nas berdoa al-fawr. Sehingga telah tadru min al-musafun yutban. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut orang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita celek, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doa Allah mau terima. Siapa yang sanggup menghalang? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tua. Inilah ketakutan yang pertama, proses pembentukan anak bangsa. Yang kedua, kekuatan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Waktu itu sudah dilatih melalui apa? Seolah-olah orang tua berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu keras banget, gantung tulang, mengalurkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan unggulan, nak. Jangan mengharap mungkin besar tanpa mau keras punah. Berani hidup artinya berani menghadapi segala resiko yang ada di dalam hidup. Masyarakat sekarang banyak orang yang takut menghadapi hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, hidup mau terpandang dan menghargai orang, tapi kerja keras tidak mau. Paling-paling istilah yang mau cuma harga. Harga itu bahasa gue dengan artinya dahal, badai, ulu. Santai. Ada pusat. Kata terlihat bahwa Lexen. Dipertaruhkan hidup dengan berbeda. Dipertaruhkan hidup gunung-gunung dan hujan-hujan sertan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup. Tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Saya sudah menunggu, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sudah masuk sudah dimasuk dengan kendala. Hidup ini perjuangan, bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Itu adalah perjuangan
jalannya menanjak menurun, banyak anak dan guru di sekelilingnya. Kuat yang terhadapnya menghadapi hidupnya, ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hutan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, nah kamu berhutan sekarang supaya nanti kamu bisa istighfar. Nah, kalau kamu sudah bisa istighfar, kamu bisa berwudu. Kalau berpuasa, kamu bisa sholat. Peletakan batu pertama itu peletakan. Jadi kalau saya berhutan lalu dianggap sesat, saya tidak diajarkan, tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama, lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti bukan cuma tumbuh kita yang berhutan, harta kita nanti berhutan. Cuma hutan harta namanya zakat, infak, sedekah. Untuk hutan secara personal. Dan juga memang menghutan anak mempersiapkan anak agar memberi hamba Allah yang sepenuhnya. Begitu manusia yang takut kepada Allah Tuhannya, itu merupakan cara pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Peletakan batu pertama mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah. Dan apa yang hidup? Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Sebab itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Yang bisa jawab tentu yang bikin manusia. Seperti juga kita tahu apa, untuk apa Bapak bikin bangku. Yang bisa jawab pasti yang bikin bangku itu. Sudah tentukan, tentu ibu tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawaban datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Kalau ciptaan manusia, apa yang kita menjadi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat, membangun keamanan, membangun dan memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung. Antara kita niatkan untuk mencapai ridha Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Dalam penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Menghadapkan Allah bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu dilaksanakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada hutan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sakit kotor melalui penjara, anak main coba main layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah rumput orang tua. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh, raja lah kita. Perintah Allah
Kalau perintah Allah Tuhan tak seorang Muslim karena sudah begitu perintah apa kebetulan kita laksanakan soal keberatan pribadi, perasaan pribadi, kepentingan pribadi nomor belakang yang penting perintah dilaksanakan. Cobalah kalau hutan itu anak yang begitu kita sawangi tidak umur sedang lucu-lucu atau bangun lalu di hutan kadang gue menangis mengalurkan darah takut gue 2-3 hari belum bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya tapi apa rasa dalam hati orang tua kenapa? Alhamdulillah gue enak perintahnya sudah saya laksanakan perasaan perintah Allah berarti perasaan dan kepentingan pribadi kalian perasaan memang sudah kita musuh itu pertanda mulai iman kita sudah mapan dan perintah adalah hari Jumat berangkat kita datang begitu setengah 12 ibadat banget yang belum laku lagi kita kedengaran suara azan ala sholah ala falah yang belum makin banget pasti parameter iman kenapa terus melawan pendulu dan dapat undangan tapi perintah Allah yang sudah memanggil itu karena perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi dia akan tinggalkan jabatan itu dia akan bergegas menuju panggilan Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi perintah setan ini membabak setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Jauh kata Allah, jauh kata kita. Tutup kata Allah, tutup kata kita. Kedarat kata Allah, kedarat kita melanggar. Ketuhar perintah Allah, ketuhar kita berjalan. Makanya kita ini sering parapet. Kekurang kata Allah, ngetan kita berangkat. Ngalah perintah Allah, ngubul kita jalan. Putih kata Allah, ngubul kita jalan. Parapet. Segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama, kadang mengalahkan kepentingan umat, mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak satu yang dihidup dalam pelaksanaan hukum ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, baru sebuah kesehatan. Kulit anggap kotor yang melakukan kuafah itu adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran dan akan mengembang bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan agama menganjurkan hutan. Samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf lah kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri akan terasa manfaatnya hutan. Lain yang di hutan dengan yang tidak itu. Sudah tanya orang makan pisang itu yang enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya. Ya mesti tentu yang enak kalau dikupas dulu. Kalau kulit-kulitnya juga dimakan rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit. Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah kita ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif ini dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah.
Pertama, syariat kita ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ayat menjelaskan inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah itu cuma agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah prinsip agama sama, cuma cara atmosfer agak berbeda, disesuaikan dengan situasi kondisi dari umat yang dihadapi oleh Rasul itu. Nabi Sulaiman misalnya ada sholat, tapi sholat Nabi Sulaiman tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, berdua saja. Zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Sholat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi sultan Ibrahim sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita, terus berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syarat baru pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini, tapi bukan kepada Muhammad, ikuti agama Ibrahim, agama Tauhid yang antara syariat adalah pelaksanaan hukum. Sedangkan Ibrahim seorang yang Hanif itu lebih tinggi daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nah kalian tahu ini belas bertunggu meja, kalau mereka berapa ada kita itu mereka buat bertunggu meja. Orang yang hanif lawan pasar. Wah, kalau ditaruh di pinggir kan gampang kesenggol orang, jatuh ke bawah, pecah. Keluar betul, taruh di pinggir, taruh aku di tengah ban, orang kanan, terus menang. Tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Bukan seorang yang hanif, tidak ada perintah atau yang tidak melaksanakan dengan semangat, tanpa pun perintah memotong anak sendiri. Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak uang bubar dari orang Islam. Betul lah, anak muda, udah anak muda. Memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah membunuh leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah berkah dari kampung halaman sampai mengendara ke negeri Syam. Perintah hukuman menghadapi aturan mengatakan oleh Raja Petrus. Perintah menghadapi